Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, Bapak pengawas yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, serta teman-teman guru yang saya banggakan dan hormati pula. Puji syukur, alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan dan keberkahan serta kesehatan sehingga pada pagi hari ini Jumat 9 Oktober 2020 kita masih diperkenankan untuk mengikuti kegiatan Zoom meeting dalam acara diseminasi best practice dengan judul meningkatkan prestasi sekolah melalui discoring, diskusi, kolaborasi, dan jejaring di SDN Maus Pati 3, Kecamatan Maus Pati, Kabupaten Magetan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah nanti serta dengan harapan kita diakui sebagai Bapak pengawas serta teman-teman yang saya hormati. Sebelum acara diseminasi pada pagi hari ini kita lanjutkan, terlebih dahulu akan saya tayangkan susunan acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita menyanyikan kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Jiwanya bangunlah mandangnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang berjaya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang bercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara ini kita buka, terlebih dahulu akan kami sampaikan tata tertib dalam acara ini. Yang pertama, peserta masuk Zoom meeting room 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Alhamdulillah semua sudah bergabung. Yang kedua, peserta wajib mengaktifkan fitur video selama sesi. 3. Peserta wajib menonaktifkan fitur mikrofon selama sesi, kecuali sesi tanya jawab. 4. Peserta wajib mengisi daftar hadir pada link yang telah disediakan di kolom chat atau melalui grup WA. 5. Setelah sesi berakhir, peserta dimohon untuk tidak leave dulu karena ada sesi screenshot pengambilan foto bersama. Demikian tata tertib pada kegiatan pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agar pelaksanaan Zoom meeting pada pagi hari ini berjalan lancar, tertib, tanpa kendala suatu apapun, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya diiringi doa, semoga mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, disilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Pengawas TKSD Kecamatan Mauspati. Kepada yang terhormat Bapak Sukiman SPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sukamto SPD, Kepala DN Mauspati, Bapak Ibu beserta simpun pada pagi hari ini, kita ketahui bersama berdasarkan Permendikbud 6 tahun 2018 bahwa penugasan kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah termasuk daerah khusus dilaksanakan dengan periodisasi. Kurun waktu satu periodisasi 4 tahun. Bagi kepala sekolah yang telah menyelesaikan masa tugas selama 3 periode dapat kembali ditugaskan untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi. Sedangkan uji kompetensi kepala sekolah atau UKS dilaksanakan 4 kali dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November, dan kepala sekolah hanya dapat mengikuti uji kompetensi 1 kali. Saat ini, Bapak Sukamto SPD, Kepala SDN Mauspati 3, telah menyelesaikan masa tugas selama 3 periode, sehingga wajib mengikuti uji kompetensi kepala sekolah atau UKS. Salah satu unsur dari UKS tersebut adalah wajib membuat best practice yang didiseminasikan atau disosialisasikan kepada warga sekolahnya. Hal ini penting karena berdasarkan pengalaman yang dimiliki kepala sekolah dapat membuat program-program untuk memajukan sekolahnya yang tentu saja harus disosialisasikan kepada semua warga sekolahnya. Dengan demikian, selalu memakai masker jika keluar rumah. Yang ketiga, selalu menjaga jarak atau physical distancing. Yang keempat, sekolah hendaknya menyediakan sarana yang memadai sebagai persiapan untuk itu dilaksanakan pembelajaran dengan tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan. Ini semua sesuai arahan dari Kepala Kabupaten bahwa kesehatan dan keselamatan didik harus disamakan. Kita belum diizinkan untuk mengadakan pembelajaran tatap muka. Yang dapat dilakukan sekarang adalah belajar dari rumah atau dapat melalui daring, jaringan, atau luring keluar jaringan. Pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan dari sarana yang memungkinkan, Zoom misalkan, Google Meet, atau melalui WA. Guru dapat melakukan kegiatan kunjungan rumah dengan tetap memakai protokol kesehatan. Dengan catatan jika orang tua mengizinkan, karena di wilayah Mauspati, misalkan di SDN Kapal 6, orang tua tidak mengizinkan guru mengadakan kunjungan rumah. Jadi untuk melaksanakan kegiatan kunjungan rumah harus menunjukkan situasi dan kondisinya. Sangatlah tepat dan bijak dalam mendesiminasikan, mensosialisasikan best practice ini melalui virtual. Dengan tidak mengurangi makna dari kegiatan ini, kami harap semua dapat mengikuti secara proaktif untuk kemajuan pendidikan khususnya di SDN Mauspati 3. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh
dan inspirasi bagi kepala sekolah yang lain maupun bagi calon-calon kepala sekolah utamanya dari SDN Mustati 3 ini. Selamat melaksanakan kegiatan, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi sehingga dapat berjalan lancar dan bermanfaat untuk kemajuan dunia pendidikan pada umumnya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi dengan judul meningkatkan prestasi sekolah melalui kolaborasi dari SDN Mustati 3 Kecamatan Mustati tahun 2020 kami menyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pengawas. Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita pada acara inti pada kesempatan pagi hari ini, yaitu paparan best practice oleh Bapak Sukamto SPD, Kepala Sekolah SDN Mustati 3. Kepada yang terhormat Bapak Sukamto SPD, disilahkan. Terima kasih Ibu Darwati SPD MPD selaku host pada paparan best practice saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Sukiman SPD, pengawas TK SD Kecamatan Mustati, Kabupaten Magetan, rekan-rekan kepala sekolah, guru yang tergabung dalam paparan pada pagi hari, paparan saya yang saya hormati sekaligus saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa tergabung dalam PIKON, paparan diseminasi best practice saya yang saya beri judul meningkatkan prestasi sekolah melalui Discorling, diskusi, kolaborasi, dan jejaring. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja paparan saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa lancar dan berguna demi kemajuan SD Mustati 3 khususnya. Judul best practice, meningkatkan prestasi sekolah melalui Discorling, diskusi, kolaborasi, dan jejaring. Latar belakang daripada best practice saya, bahwa guru merupakan suatu agen perubahan. Guru dipandang segalanya dalam pendidikan oleh masyarakat, di mana itu sangat sulit untuk dirubah. Kemudian yang kedua, masih kurangnya prestasi, baik dalam bidang akademik dan bidang non-akademik, karena prestasi sekolah merupakan tolak ukur kemajuan dan predikat lembaga bagi masyarakat. Yang ketiga, membangun dan meningkatkan kolaborasi dengan tenaga ahli, narasumber yang selama ini belum berjalin secara aktif dan efektif. Adapun rumusan masalah best practice saya, bagaimanakah meningkatkan prestasi sekolah melalui Discorling, diskusi, kolaborasi, dan jejaring di SDN Mustati 3, Kecamatan Mustati. Kita lanjut kepada manfaat bagi paparan saya terkait dengan best practice saya adalah manfaat bagi pendidik, yaitu untuk semua pendidik akan terpacu untuk meningkatkan kompetensinya, baik kompetensi pedagogik maupun profesionalnya, dengan selalu mengikuti perkembangan dan perubahan dalam dunia pendidikan.
Sedangkan manfaat bagi peserta didik mempunyai wadah untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan penanganan para ahli. Manfaat bagi stakeholder adalah terjalinnya rasa kekeluargaan yang menimbulkan sikap dan rasa saling memiliki dan tanggung jawab bersama untuk melangkah dan maju bersama dalam sebuah ikatan keluarga besar SDN Maspati 3. Sekarang ke pengertian. Pengertian prestasi. Dalam hal ini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai. Ini oleh tim penyusun Kamus Pusat Bahasa tahun 2012 halaman 11. Sedangkan menurut Benjamin S. Bloom, berpendapat bahwa prestasi belajar merupakan hasil perubahan perilaku yang meliputi 3 ranah kognitif yang terdiri atas pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pengertian sekolah. Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non-formal, serta informal, yang mana pendiriannya itu dilakukan oleh negara atau juga swasta dengan tujuan utama ialah untuk memberikan pengajaran, mengelola, serta juga mendidik para murid dengan melalui bimbingan yang diberikan oleh pendidik atau guru. Discorling, diskusi, kolaborasi, dan jejaring. Pengertian dari diskusi adalah sebuah interaksi komunikasi antara 2 arah, 2 orang atau lebih, atau secara kelompok. Biasanya komunikasi tersebut berupa salah satu ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan rasa pemahaman yang baik dan benar terhadap suatu topik, bahasan, atau permasalahan. Kolaborasi. Pengertian dari kolaborasi merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdul Sani, kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Kemudian jejaring. Jejaring kerja atau kemitraan atau sering disebut partnership. Secara etimologis berasal dari akar kata partner. Partner dapat diartikan pasangan, jodoh, atau sekutu. Sedangkan partnership diterjemahkan suatu persekutuan atau perkongsian. Sedangkan menurut Frank dalam bukunya berjudul You Can mengungkapkan bahwa jejaring sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Adapun hipotesis dalam best practice saya ada kolaborasi dan jejaring dapat meningkatkan prestasi sekolah di SDN Maspati 3, Kecamatan Maspati, Kabupaten Magetan. Sekarang melangkah ke pembahasan. Baik. Langkah-langkah pemecahan masalah. Bagaimana pembahasan untuk dalam pelaksanaan diskusi? Bersama seluruh PTK, pendidik dan tenaga kependidikan di SDN Maspati 3, mengadakan diskusi untuk merancang
dalam menemukan solusi dari permasalahan yang telah diinventarisasi. Semua pendidik dan tenaga kependidikan ikut terlibat secara aktif dengan pembagian tugas pembinaan dan pendampingan. Selanjutnya, sesuai hasil diskusi dengan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, diperoleh kesepakatan untuk menggandeng beberapa tenaga ahli serta wali murid yang tergabung dalam paguyuban kelas untuk iring sejalan berkolaborasi dalam kegiatan yang diprogramkan sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pendanaan. Selanjutnya jejaring. Adapun langkah-langkah dalam membangun jejaring kerja yang dimaksud dalam bahasan ini adalah sebagai berikut. Tahap pertama, pemetaan masalah. Dalam pemetaan masalah kita mengakomodir semua permasalahan yang ada. Skala prioritas dalam prestasi non-akademik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Langkah kedua, menggali informasi. Melalui diskusi dengan pendidik dan tenaga kependidikan, bukan saran kegiatan. Kemudian mencatat semua informasi yang masuk dengan mensinkronkan dengan skala prioritas. Tahap ketiga, langkah ketiga, penjajakan kerjasama. Berdasarkan pemetaan masalah serta masukan dari stakeholder, membuat draft kerjasama dengan tenaga ahli yang terlibat. Kemudian menentukan dan membuat kesepakatan jadwal kegiatan. Selanjutnya, menyepakati honorarium atau upah, uang lelah bagi pelatih. Langkah keempat, yaitu membuat kesepakatan, yaitu penandatanganan MOU, Master of Understanding. Langkah kelima, yaitu pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jabatan yang telah disepakati. Guru pendamping memantau. Langkah keenam, monitoring dan evaluasi, yaitu kegiatannya adalah menginventarisasi hasil kegiatan, mendokumentasikan hasil kegiatan, dalam hal ini kejuaraan atau keberhasilan. Selanjutnya, mengadakan pertemuan kembali untuk mengevaluasi keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Langkah ketujuh, rencana tindak lanjut RTL, yaitu mereview, mengkaji ulang program sesuai hasil evaluasi. Selanjutnya menyusun kembali program baru untuk program yang belum atau tidak terlaksana. Baik, kita melangkah kepada pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini dilakukan dengan satu, mendiskusikan kembali semua temuan permasalahan selama pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu yang telah disepakati. Dua, mencari alternatif pengganti kegiatan lain yang banyak diminati peserta didik, serta ada event di daerah sebagai ajang kompetisi. Hasil yang dicapai
di SDN Maspati 3, antara lain di dalam kegiatan kepramukaan. Kepramukaan yang dalam ini dilatih oleh Kak Aditya, Panji Prawira Irawan SM, dan Kak Ajeng Rahma dari Kuartir Ranting Kecamatan Maspati, dengan guru pendamping Kak Yudi Purwanto SPD SD. Hasil yang telah diraih dalam kegiatan pramuka, dalam hal ini kepramukaan adalah 1. Juara 2 prestasi siaga dalam rangka Hari Ulang Tahun Pramuka Waran Maspati, tingkat kecamatan Waran. Yang kedua, juara 1 Lomba Perkemahan Penggalang Putra dan Putri, tingkat Waran Maspati. Kemudian drum band. Di bawah asuhan pelatih Bapak Enggar Sudarmono dari Korsik Kecamatan Maspati. Didampingi guru pendamping Ibu Teresia Sumartini SPD SD. Adapun hasil yang pernah diraih adalah 1. Juara 1 Festival Drum Band Hari Ulang Tahun BRI Kota Madiun. 2. Juara 2 Festival Drum Band dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-74 Kecamatan Maspati. 3. Menjadi Duta Polres Magetan untuk mengikuti Festival Drum Band di Polda Jawa Timur dalam rangka Hari Bayangkara tahun 2019. Kegiatan seni tari di bawah asuhan Ibu Sri Lestari, pegiat seni tari wilayah Kecamatan Maspati, dengan guru pendamping Ibu Retno Diah Patmaningsih, SPD SD. Dengan hasil yang dicapai nihil. Karena dalam kurun waktu pelaksanaan program ini tidak ada event atau kejuaraan yang dapat diikuti. Hasilnya sementara hanya bisa show of force pada pelepasan siswa kelas 6 atau acara intern sekolah. Untuk seni lukis, di bawah asuhan Bapak Patrem Budi Wuryanto MPD, dari Sanggar Lukis Jiwan Madiun. Guru pendamping Ibu Dewi Sukma Jafarika SPD SD. Dengan prestasi juara 3 Lomba Cerita Bergambar FLS 2N tingkat Kecamatan Maspati. Baca tulis Al-Quran. Kegiatan baca tulis Quran dengan Ustadz Bapak Nuryanto, guru pendamping Ibu Budi Lestari SPDI, dengan prestasi sebagai berikut. Juara 3 Lomba MTQ tahun 2018 tingkat Kecamatan Maspati. Juara 1 Lomba MTQ tahun 2019 tingkat Kecamatan Maspati. Juara 3 Lomba Pidato Pendidikan Agama Islam tahun 2019 tingkat kecamatan. Adapun kendala yang dihadapi di SDN Maspati 3. 1. Karena penulis merupakan pimpinan baru di lembaga ini, PLT selama 2 tahun dan definitif diawali tahun 2020. Yang kedua, program yang disusun belum terakomodir secara tertulis di RKAS karena pelaksanaan program di tengah tahun anggaran. Yang ketiga, kurang terpenuhinya jadwal latihan yang telah tersusun. Yang keempat, belum adanya buku catatan prestasi, baik akademik dan non-akademik di sekolah. Yang kelima,
prestasi anak belum bisa maksimal di semua cabang kegiatan. Sedangkan faktor pendukung, jumlah peserta didik yang cukup besar, dengan jumlah siswa 220 anak di tahun pelajaran 2019-2020, dan meningkat di tahun pelajaran 2020-2021 dengan jumlah siswa 233 anak. Kemudian pendukung yang lain, antusiasme paguyuban beserta anggotanya dalam mendukung kegiatan, baik secara moral maupun material. Pendukung selanjutnya, lingkungan sekolah yang berada di tengah-tengah kota kecamatan Mospati, sehingga sangat mudah diakses. Penutup, kesimpulan best practice saya adalah dengan mengimplementasikan program secara konsisten dan terpantau melalui tahapan diskusi secara intern antar semua pendidik dan tenaga kependidikan dengan panduan kepala sekolah, kemudian kolaborasi dengan melibatkan wali murid yang tergabung dalam paguyuban kelas untuk mensosialisasikan, membahas dan menjalin kerjasama dengan melibatkan tenaga ahli dari luar lembaga, serta jejaring kerja, yaitu memantau pelaksanaan serta mengawasi pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun bersama di Sekolah Dasar Mospati 3, Kecamatan Mospati, Kabupaten Magetan, dapat meningkatkan prestasi peserta didik, baik secara akademik maupun non-akademik dengan capaian yang menggembirakan. Sehingga best practice saya ini dapat menjadi rekomendasi atau bisa direkomendasikan yang dengan adanya discorling dapat diterapkan oleh semua lembaga pendidikan, utamanya di jenjang sekolah dasar. Yang kedua, prestasi peserta didik dapat menjadi daya tarik tersendiri sebagai pembangun kepercayaan masyarakat selaku pengguna jasa pendidikan suatu lembaga. Ini saya tampilkan dokumen musyawarah, diskusi. Ini dokumen prestasi, baik itu drum band, seni tari, kemudian lukis, dan ini kegiatan kepramukaan dan baca tulis Al-Quran. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian dalam paparan saya pada siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa memahami, kemudian bisa menyimak, dan harapan kami saran tanggapan agar ada penyempurnaan daripada best practice saya. Untuk itu saya beri kesempatan nanti setelah saya tutup, kemudian ada sesi tanya-jawab yang nanti akan dibantu oleh host. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Akhirnya salam sehat, tetap semangat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu paparan hasil best practice dari beliau Bapak Sukamto SPD. Apabila Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, dapat raise hand atau menuliskan pertanyaan yang ada di dalam kolom chat. Mohon maaf Bapak Sukamto, ini di kolom chat ada 2 pertanyaan.
perlu saya sampaikan pertanyaan yang pertama dari Ibu Rubidi SPD SDN Pandean. Pertanyaannya, bagaimanakah cara mengkondisikan PTK agar memiliki rasa terhadap sebuah lembaga sehingga dapat menjadi modal untuk membangun kolaborasi yang kuat dalam lembaga tersebut? Oke, terima kasih, host. Bagaimana untuk menciptakan agar lembaga, artinya guru atau semua yang berada di sekolah itu bisa mempunyai rasa tanggung jawab. Mau tidak mau, sadar atau tidak, bahwasanya setiap manusia itu butuh rasa aman. Dan pasti ada perubahan. Itu disadari atau tidak, perubahan itu pasti terjadi. Nah, untuk kita harus menjadikan agar kita itu bisa mempunyai sifat untuk underbeni, bagaimana kita harus bisa menjalin kerjasama secara kekeluargaan dengan guru. Artinya semua yang ada di sekolah itu bagaimana kita bisa menjalin kerjasama. Bisa saling memahami antara satu dengan yang lain, antara sesama guru, antara guru dengan wali murid, kemudian antara guru dengan juga peserta didik. Kita tahu bahwasanya ibarat tegal sawah kita adalah di sekolahan. Sehingga sekolahan bisa dianggap sebagai rumah kedua setelah rumah kita sendiri. Sehingga bagaimana kita harus menciptakan sekolahan itu agar kita bisa nyaman, bisa artinya mengeluarga, ya kita salah satunya harus bisa saling memahami antara satu dengan yang lain. Insya Allah dengan rasa kesepahaman, saling mengerti, saling mengisi antara kekurangan satu dengan yang lain, saling menyempurnakan, tidak ada saling menjatuhkan, hindari itu. Insya Allah semuanya akan nyaman, dan itu bisa meningkatkan bagaimana kita untuk bisa menciptakan rasa memiliki dari diri masing-masing guru itu. Itu salah satunya Ibu Rubini, mudah-mudahan bisa memahami. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada pertanyaan yang kedua dari Ibu Susapten SPD dari SDN Sumberjo. Pertanyaannya, apakah ada reward atau punishment bagi PTK maupun peserta didik yang memperoleh keberhasilan atau sebaliknya, yaitu mengalami kegagalan? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, mudah-mudahan ini menjadi pernyataan yang terakhir. Untuk reward dan punishment itu perlu. Karena itu tidak diukur apa yang menjadi reward atau punishment yang begitu luar biasa, tapi itu sesuatu yang harus memang ada. Untuk reward, sebenarnya tidak usah butuh finansial atau materi. Misalnya untuk guru-guru, datang pagi disapa, itu aja sudah merupakan suatu reward. Tidak harus memerlukan hadiah berupa mungkin kado atau kenang-kenangan yang lain atau finansial yang lain, tidak seperti itu. Datang pagi disapa, itu sudah luar biasa. Jangankan anak-anak, guru aja loh datang pagi disapa itu sudah luar biasa. Tapi datang pagi, datang siang diumbar, dibiarkan saja. Alah, wong saya datang pagi, siang ya sama saja. Itu berarti malah tidak ada apa-apa, artinya ya biasa-biasa saja. Tapi ucapan selamat pagi, kalau memang datang siang, ya siapa? Kok tumben siang ada apa? Itu berarti nanti peringatan sudah. Oh, enggak biasanya tanya, kok tanya seperti ini. Itu merupakan salah satu cara, tidak harus dengan uang. Tapi dengan sapaan itu, kalau memang sapaannya dengan hati, insya Allah itu akan bisa
menjadikan teman-teman itu lebih giat. Itu ke guru. Murid apalagi, guru aja disapa senangnya luar biasa. Saya kira itu bisa dikembangkan sendiri, teman-teman, utamanya yang bertanya pada siang hari ini. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita semua. Kita beri aplaus Bapak Ibu untuk paparan pada pagi hari ini. Terima kasih. Sebelum saya tutup, mohon untuk memberikan closing statement bagi teman-teman untuk acara pada pagi hari ini. Silahkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya pada Bapak Sukiman, pengawas TKSD Kecamatan Mospati yang tergabung dari awal sampai akhir menunggui kami. Kemudian rekan-rekan kepala sekolah, guru-guru, mudah-mudahan ini benar-benar menjadi inspirasi kami khususnya untuk bisa meningkatkan prestasi SDN Mospati 3 khususnya, dan kemudian juga menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk bisa belajar, berupaya, karena ini barang baru, saya juga ini merupakan pelajaran baru terkait dengan Vkon ini, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kita sekalian ke depannya, harapannya ini akan menjadi tambahan ilmu buat kita sekalian. Terima kasih, akhirnya semuanya. Kemudian sampai ketemu lagi di Vkon-Vkon berikutnya yang ingin mau mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, Zoom meeting pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan membawakan perubahan bagi kita semua. Karena tidak ada yang abadi di dunia ini, yang abadi hanyalah perubahan. Kita jangan sampai kehilangan harapan, karena harapan itulah kita memulai masa depan. Demikian saya selaku host, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.